Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami, yakni analisis penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja pada minimarket Indomaret cabang Malang. Kami beranggotakan saya sendiri, Denja Ramantabangun, kemudian ada Safa Wahyu Ramadana, dan ada Altair Muflif. Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya kita masih dapat berkumpul untuk mendengarkan presentasi dari kami. Kemudian kami berterima kasih kepada Rektor, Wakil Rektor, serta jajarannya, kemudian Dekan VIA, serta jajarannya, Kepala Jurusan Bapak Raden Rustam Hidayat, serta dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Insinyur Kumaritus Sulihah. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan standar hygiene dan sanitasi pada lingkungan Indomaret? Kemudian, ada juga bagaimana kualitas hygiene dan sanitasi pada lingkungan Indomaret. Dan selanjutnya ada apa akibat dari tidak terjaganya hygiene dan sanitasi pada lingkungan Indomaret. Dan yang terakhir ada bagaimana cara meningkatkan atau menjaga kualitas hygiene dan sanitasi pada lingkungan Indomaret. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu metodologi dari penelitian yang sudah kita laksanakan. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Dari penelitian ini memiliki rancangan berupa penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei online, kuesioner, dan wawancara. Tempat dan waktunya di Indomaret Cabang Malang. Untuk waktunya dari tanggal 20 April sampai 28 April itu untuk wawancara dan survei online. Lalu untuk pengerjaannya sampai tanggal 4 Mei. Lalu ada alat dan bahan, alatnya laptop, komputer, handphone, dan bahannya sumber literatur dan kumpulan pertanyaan yang sudah kami buat. Berikutnya yaitu pengumpulan data. Dari pengumpulan data, kita menggunakan dokumentasi dari sumber-sumber maupun dokumen yang sudah ada dan tersedia di literatur sebelumnya. Lalu untuk bagian analisis data dilakukan dengan cara membaca literatur yang sudah ada, mempelajarinya, menelaah, serta membandingkan berbagai sumber yang ada dengan hasil wawancara yang sudah kami laksanakan. Berikutnya yaitu hasil wawancara dengan narasumber, yaitu salah satu manajer toko Indomaret cabang daerah Malang, yaitu Mas Ardian. Dari tabel yang sudah disajikan, kita bisa melihat ada 5 pertanyaan utama yang kita tanyakan kepada Mas Ardian. Yang pertama yaitu, seberapa sering kegiatan sanitasi dilakukan pada lingkungan kerja? Jawabnya itu ya setiap waktu, setiap bersentuhan dengan konsumen yang membayar dengan uang tunai, apalagi yang berhubungan dengan barang yang ada di toko. Yang kedua yaitu dalam hal menjaga kesehatan lingkungan kerja, seperti apa bentuk sanitasi yang diterapkan? Jawabannya itu menjaga kesehatan atau kebersihan air, gudang, dalam toko, dan produk toko. Yang ketiga itu penerapan sanitasi dalam lingkungan kerja, benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan. Kadang iya, kadang kalanya tidak, karena sudah sibuk kerja sehingga bukan jadi pusat yang utama. Berikutnya itu bagaimana kebijakan dari pihak internal perusahaan menanggapi masalah sanitasi dan hygiene di tempat kerja. Jawabnya dari Mas Ardian, tim di toko cenderung kalau ada pemimpin saja bisa dilakukan sesuai dengan SOP. Yang kelima yaitu apakah sanitasi kebersihan lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja. Jawaban dari Mas Ardian yaitu semua kembali ke pribadi masing-masing, tetapi jika diperketat dari pimpinan toko biasanya mereka bisa melakukannya. Next. Ya, jadi untuk kesimpulannya sendiri, dibandingkan dengan tempat biasa, minimarket Indomaret sudah cukup baik dalam menerapkan higien dan juga maupun sanitasinya. Perbandingan yang dapat dilakukan yaitu seperti perbandingan dengan pasar tradisional, warung ataupun kios kecil, dan juga pusat grosir. Indomaret juga sudah memiliki SOP dalam menangani hal higien dan sanitasi, walaupun kadang ditemui cabang yang pelaksanaan SOP higien dan sanitasinya masih belum berjalan dengan baik. Tetapi secara keseluruhan, pelaksanaan higien dan sanitasi dalam minimarket Indomaret sudah cukup baik.
Aspek higien dan sanitasi dalam lingkungan kerja tentu harus diperhatikan dan dijaga, karena itu merupakan hal penting untuk menjaga kenyamanan dan juga mencegah atau menjadi langkah preventif terhadap penyakit-penyakit yang timbul karena kurangnya pemahaman pengelola tentang kesehatan lingkungan kerja mereka. Khususnya pada saat di pandemi ini, aspek kesehatan lingkungan dan juga kebersihan lingkungan kerja itu juga menjadi suatu hal penting yang dapat menjaga citra positif dari Indomaret sendiri terhadap konsumen, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Maria Angela Putri Lamandoken. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 9 atas pemaparan materinya. Saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimana penyikapan sanitasi yang seharusnya terhadap penggunaan toilet umum di Indomaret? Mengingat saat ini kan adalah kondisi pandemi sehingga rentan untuk terjadi penularan. Nah, apakah sebaiknya ditutup aksesnya atau dibersihkan setiap saat atau bagaimana gitu? Selanjutnya, jika dibersihkan setiap saat, bagaimana solusi pada karyawan yang hanya menjalankan SOP hygiene dan sanitasi saat ada pimpinannya saja? Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada dari teman yang lain, kami ambil cuma 2 penanya. Saya, Susan Aprilia Sari, izin bertanya. Silakan. Apakah ada sanksi khusus terhadap karyawan yang tidak menerapkan SOP dari hygiene dan sanitasi ini yang sesuai standar? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan untuk kami. Sekarang beri kami waktu untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maria Angela. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya.
Jadi menurut kelompok kami, fasilitas toilet tetap diadakan, yang terpenting toilet itu dibersihkan setiap saat, disertai protokol kesehatan yang lebih ketat, dimulai dari awal memasuki pintu Indomaret, hingga sebelum atau sesudah menggunakan toilet harus mencuci tangan terlebih dahulu, dan menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker di area toilet, baik dari luar maupun di dalam toilet, dan menyiram kloset hingga tidak berbau. Solusi jika ada karyawan yang tidak jujur dan tidak menerapkan SOP dalam hal higien dan sanitasi tersebut, yaitu bisa dari memanfaatkan teknologi dengan pemantauan CCTV, pemberian reward khusus bagi karyawan yang menegur karyawan lainnya jika tidak mematuhi SOP dan melaporkannya kepada pimpinan, dan juga pemberian sanksi kepada karyawan yang melanggar, misalnya dengan pemotongan gaji. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Menurut saya sudah cukup menjawab. Terima kasih kelompok 9. Ya, sama-sama. Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Susan Aprilia. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Langsung saya mau menjawab. Di Indomaret sendiri, bagi karyawan yang tidak mematuhi SOP sanitasi dan hygiene akan diberikan teguran. Jika sudah diberikan teguran tetapi masih melakukan kesalahan tersebut, bisa juga diberikan hingga surat peringatan atau SP. Kebijakan khusus akan sanksi tiap-tiap Indomaret, cabang Indomaret bisa saja berbeda-beda. Kemungkinan pemutusan kontrak kerja juga dapat terjadi apabila karyawan benar-benar tetap tidak menjalankan SOP yang ada setelah teguran maupun surat peringatan yang dikeluarkan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Dari Mbak Susan, bisa diterima jawabannya? Ya, bisa. Terima kasih Altair atas jawabannya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih.